barang siapa tanpa mempunyai seorang imam, dia meninggal sebagaimana orang jahiliyah. Jelas? Heeh. Iya. Enggak, Jadi yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad itu yang mana? yang diwahyukan Oke, bagaimana dia maksudnya? begini ya. Nah, Dia begitu. Di itu dalam kan surah Al-Anbiya. datangnya Iya, iya, iya. datangnya Imam Mahdi Iya, itu iya. kan diperintah Iya. oleh Nabi Muhammad kan? Iya, 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 benar. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad berpesan itu di waktu kapan kayak gitu? Iya, iya, iya. Baik, kami akan buktikan di dalam Nah, surah betul. Al-Anbiya ayat 73. Di dalam surah boleh. tersebut mengatakan kami akan menjadikan para imam dan kami mewahyukan kepada mereka. Jadi para imam ni yang diutuskan dan juga Allah memberikan petunjuk atau wahyu kepada mereka. Jadi kita tengok daripada tragedi hari Khamis, 4 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ada wafat meninggalkan nama hari. Kita tunjukkan dulu tragedi hari Khamis kita. Daripada hadis Sahih Bukhari, Muslim. Sebentar kita tunjukkan bang. Berapa? Abang pernah mendengar hadis tentang tragedi Khamis Kelabu bang? Enggak, tunjukin yang gitu aja. Di mana Nabi Muhammad berkata kayak gitu. Nabi Muhammad berkata bahwasanya hambanya atau umatnya untuk mengikuti Imam Al-Mahdi kayak gitu aja. Ya. Oke. Kata Nabi loh, yang Nabi berkata. Iya. Iya, santai. Udah santai ini. Udah santai bener saya ini. Ya udah tenang, biar saya gantian gitu. Oke. Nah, kita. Oke, di sini ya, ini terdapat di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Boleh kamu screenshot nomor hadisnya. Enggak penting. Ini Nabi Muhammad berkata, ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku pena dan kertas, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian suatu dokumen, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Jelas ya? Jadi Nabi bisa baca dan tulis. Kita sepakat dulu di sini. Enggak, sekarang gini yang aku pertanyakan. Tenang. Biar saya jelaskan dulu. Oh iya. Kamu gantian. Ya. Oke, tenang, santai. Dengar dulu bang penjelasan bang, baru kita paham. Siap. Oke, ini terdapat di kitab Ghaibah Atusi nomor 111. Nabi Muhammad berkata, wahai Ali, sesungguhnya akan ada selepasku kewafatanku, yaitu 12 individu, pangkatnya imam. Dan lantas setelah 12 individu selesai, akan hadir lagi 12 individu lagi, pangkatnya Mahdi. Nah, deretan daripada 12 imam, ini sampai kepada Imam Al-Mahdi. Oke, namun untuk deretan Mahdi baru disebutkan 3 nama. Namanya Ahmad, namanya seperti namaku, Abdullah, namanya seperti nama bapakku, dan Al-Mahdi. Jadi, nama pertama sampai yang ke-12 ini wajib kita ikuti dan kita taati. Termasuk 12 Mahdi yang baru disebutkan 3 nama. Nah, ironisnya justru nama pertama sampai ke-11 imam, mereka semua terbun-bun oleh umat muslim sendiri di zamannya. Bukan oleh umat Kristen atau Yahudi, tapi oleh umat muslim itu sendiri. Sampailah kepada Imam Al-Mahdi, ia digaibkan oleh Tuhan yang tadi saya katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta ajaran bagian, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana terjadi perdebatan lagi dan lagi antara pengikut Al-Mahdi bersama dengan orang-orang yang ada di Indonesia ya. Ini debat yang sangat lucu sekali Bapak Ibu. Kalau kita back to Bible, kita kembali ke Alkitab, ini persis Bapak Ibu ya, tergenapi apa kata Alkitab. Orang buta menuntut orang buta ya. Dua-duanya jatuh ke jurang. Nah, karena tidak ada pegangan ya, tidak kuat pegangannya antara kedua belah pihak. Si A pegangannya tidak kuat, si B pegangannya tidak kuat. Kalau ditanya apakah pengikut Al-Mahdi percaya kepada Al-Quran? Iya. Apakah pengikut Al-Mahdi percaya kepada hadis? Iya. Apakah pengikut Al-Mahdi percaya kepada yang itu? Iya. Tetapi ada hal-hal yang sangat menarik yang diungkapkan oleh pengikut Al-Mahdi, saudaraku. Dan yang sangat lucu ya, pengikut Al-Mahdi dalam hal ini adalah seorang anak muda yang bernama Kitun, Bapak Ibu. Dia mengungkapkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki utusan atau orang-orang yang tidak percaya kepada utusan, dalam hal ini ya khususnya adalah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh anak muda tersebut. Maka orang tersebut, siapa saja ya, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan ada dalilnya Bapak Ibu ya. Dia bukan sekedar mengungkapkan, dia bukan sekedar menyatakan, menyampaikan, tapi ada pegangannya, ada dalilnya. Dalam hal ini adalah hadis yang dibacakan oleh seorang anak muda yang bernama Kitun.
Nah, kalau kita mendengar apa yang si Kitun sampaikan bahwa kalau kamu tidak percaya, siapa saja tidak percaya dan tidak memiliki utusan, tidak percaya kepada utusan, tidak percaya dalam hal ini adalah tidak percaya kepada Al-Mahdi, maka engkau akan mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini persis ya, hampir sama saudara. Ini kalau saya cocok logi ya. Alkitab mengatakan begini, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu. Ini pernah disampaikan oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 8 ayat 24. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga berbicara hal yang sama kepada kita semuanya. Kalau kita tidak mengakui bahwa Yesus Kristus Mesias, Yesus yang telah diutus, satu-satunya yang telah diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita umat manusia, maka kita akan mati dalam kesia-siaan, mati dalam kebinasaan, mati dalam dosa-dosa kita. Jadi tidak akan bisa kita masuk surga kalau kita tidak percaya kepada Dia. Nah, jadi kehidupan kita selanjutnya nantinya adalah neraka, saudaraku. Bukan tempat yang kita cita-citakan, tempat yang kita rindukan. Nah, ternyata saudara, ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh si Kitun, pengikut Al-Mahdi, dan dia juga menemukan hadis, di mana di hadis itu mengatakan bahwa kalau seseorang tidak percaya dan tidak mau mengakui dan tidak memiliki seorang utusan, dalam hal ini ya tentunya Al-Mahdi, maka orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan kebodohan ya. Ya hampir sama Bapak Ibu, kalau digali terus memang sama. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak sama-sama. Dan inilah hari-hari ini yang terjadi saudara ya. Para nabi palsu, para guru palsu, para pengajar palsu itu bergentayangan di media sosial. Kita harus memperkuat iman kita, harus memperdalam iman kita, dan harus kita persiapkan sebaik mungkin iman kita saudaraku. Jangan sampai kita terjerumus ya. Karena para pengajar palsu itu, para penyesat itu sangat lihai sekali dalam mencari celah untuk dia mencari pengikutnya saudaraku. Oleh karena itu benar-benar kita harus persiapkan dan harus kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Iya. Iya, bukan umat. Umat kan juga yang mengikuti, kan umat juga kan? Iya, kami menyebutnya ansor ya, pendukung. Bukankah kita ini umatnya Nabi Muhammad, Bang? Iya, saat ini Nabi Muhammadnya mana? Hah? Nabi Muhammadnya setelah wafat meninggalkan penerusnya, betul? Yang mewariskan. Betul. Nah, saat itu siapa? Saat ini siapa penerus daripada Nabi Muhammad? Nggak tahu. Iya, kami katakan penerus daripada Nabi Muhammad yaitu sampai kepada Imam Al-Mahdi. Kalau kamu hanya mengikuti kepada Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammadnya tidak ada, kamu harus mengikuti wasiat yang telah ditinggalkannya, yaitu nama-nama penerusnya. Bukan kepada figur Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah wafat, jelas? Bukan berarti wafat dia tidak diikuti, Bang. Dia begini bang, walaupun dia wafat, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kata-kata Nabi Muhammad, bila Imam Mahdi muncul, kita wajib mentaati. Itu kata-kata Nabi Muhammad. Jadi kita wajib mengikuti kata-katanya seperti mana yang tertulis di dalam Al-Quran, kitab, hadis dan sebagainya bang. Ini yang dimaksudkan kita mengikuti Nabi Muhammad. Jika kita tidak berbaiat dengan Imam Al-Mahdi, mana boleh kita klaim diri kita mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi untuk orang yang baru mengenali ajaran atau apa yang kami sampaikan ini, kosongkan gelas, kosongkan hati, kaji terlebih dahulu bang pembuktian ini. Adakah benar ini yang Nabi Muhammad katakan? Begitu bang. Iya. Dia bukan sebagai nabi ya bang? Bukan bang, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Kalau Nabi Isa nanti dia datang sebagai Nabi, dia akan membatalkan ayat di dalam Al-Quran. Bermakna Al-Quran tak valid. Sebab dalam Al-Quran kata Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.
Jadi Nabi Isa datang kali kedua sebagai Mahdi. Nama pangkat yang berlainan, Mahdi. Tetapi tetap utusan Allah sebagai Mahdi. Dalam keimanan kami, Nabi Isa berada di nomor yang ke-9, iaitu Mahdi yang ke-9. Sekarang ini Mahdi yang kedua. Dia begitu bang. Dia ada fasa-fasa dia. Dia bukan terus keluar sekali, tak. Ada fasa-fasa dia bang. Itu sebab dikatakan yang Nabi Muhammad bersolat di belakang Imam Al-Mahdi. Sebab Imam Al-Mahdi, Imam ke-12 adalah ketua para Mahdi dan dia akan menjadi Mahdi ke-12. Jadi Nabi Isa akan bersolat, akan mentaati Imam Al-Mahdi dan berada di belakang Imam Al-Mahdi. Kerana Imam Al-Mahdi, jasadnya sahaja jasad Imam Mahdi, roh di dalam jasad tersebut adalah roh Nabi Muhammad. Itu sebab Nabi Isa akan bersolat. Solat yang dimaksudkan adalah mentaati. Tunduk, taat, patuh. Begitu Jun. Iya, aku tertarik sama Kak Bang tadi bilang Isa itu turun membatalkan Al-Quran tah? Bukan. Kalau Nabi Isa macam dalam Islam kata nanti Nabi Isa turun, kalau dia sebagai Nabi, ayat di dalam Al-Quran akan terbatal. Sebab dalam Al-Quran kata Nabi Muhammad Nabi terakhir. Mana mungkin Nabi Isa akan turun sebagai Nabi? Dia akan turun sebagai Mahdi. Begitu. Kalau tidak bercanggah dengan Al-Quran ni. Bermakna kalau Nabi Isa turun kata akulah Nabi Isa, terbantah ayat di dalam Al-Quran itu. Bermakna Al-Quran ini hanya rekaan, pembohongan. Begitu Jun. Iya betul. Ya itu saja mungkin saya ada tanyakan. Baik Jun, baik. Terima kasih Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini ada Bang Jupri sama Bang Bidawang. Siapa dulu nih yang mau speak up? Nah, Bidawang dulu. Bidawang. Oke, Assalamualaikum Abang Bidawang. Waalaikumsalam. Oke, di sini kami mengabarkan kemunculan Imam Mahdi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Maksudnya kemunculan gimana ya? Iya. Jadi Iya, kemunculannya seperti apa gitu? Iya, kami menggunakan narasi yang Nabi Muhammad bawakan ya. Iya. Jadi fase-fasenya ada. Kami tidak keluar dari koridor yang Nabi Muhammad tetapkan. Seperti itu. Terus? Iya, dan beliau muncul pada tahun 2015, 23 Januari. Mengutus dulu pintunya perwakilannya yaitu yang bernamakan Abdullah. Karena ada dua fase. Imam Al-Mahdi mengalami kegaiban besar dan kegaiban kecil. Kegaiban besar telah selesai ketika beliau telah mengutuskan pintunya. Kegaiban kecil telah selesai. Kegaiban besar telah selesai ketika ia mengutuskan pintunya yaitu bernamakan Abdullah. Dan saat ini Imam Mahdi kegaiban kecil, dan syarat daripada kegaiban kecil yaitu untuk menggenapi 10.313 orang yang paling beriman di atas muka bumi. Gitu. Jadi saat ini adalah fase untuk pengumpulan orang yang paling beriman di atas muka bumi melalui pintunya terlebih dahulu atau perwakilannya yang bernamakan Abdullah. Jelas? Jadi kita diharuskan mengikuti Imam Al-Mahdi begitu? Iya, kita diharuskan, diwajibkan bahkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Jika kamu tidak mengikuti Imam Mahdi, kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itu yang Nabi Muhammad katakan. Di mana Nabi Muhammad pernah berkata seperti itu? Ya, itu terdapat di Sahih Muslim. Biar saya tampilkan ya. Oh, boleh. Ini. Ya. Oke, nah ini. Boleh kamu screenshot. Barang siapa tanpa mempunyai seorang imam, dia meninggal sebagaimana orang jahiliyah. Jelas? Iya. Enggak, jadi yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad itu yang mana? Yang diwahyukan bagaimana maksudnya? Dia begini ya. Dia begini. Di dalam kan surah Al-Anbiya datangnya Imam Mahdi itu kan diperintah oleh Nabi Muhammad kan? Iya, benar. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad berpesan itu di waktu kapan kayak gitu?
Ya, ya, ya. Baik, kami akan buktikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 73. Di dalam surah tersebut mengatakan kami akan menjadikan para imam dan kami mewahyukan kepada mereka. Jadi para imam ni yang diutuskan dan juga Allah memberikan petunjuk atau wahyu kepada mereka. Jadi kita tengok daripada tragedi hari Khamis, 4 hari sebelum Nabi wafat, Nabi ada meninggalkan nama hari. Kita tunjukkan dulu tragedi hari Khamis kita. Daripada hadis Sahih Bukhari, Muslim. Sebentar kita tunjukkan bang. Berapa? Abang pernah mendengar hadis tentang tragedi Khamis Kelabu bang? Enggak. Tunjukin yang gitu aja. Di mana pernah Nabi Muhammad berkata kayak gitu. Nabi Muhammad berkata bahwasanya hambanya atau umatnya untuk mengikuti Imam Al-Mahdi kayak gitu aja. Ya. Oke. Kata Nabi loh, yang Nabi berkata. Iya, santai. Udah santai ini. Udah santai bener saya ini. Ya udah tenang, biar saya gantian gitu. Oke. Nah, kita. Oke, di sini ya, ini terdapat di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Boleh kamu screenshot nomor hadisnya. Enggak penting. Ini Nabi Muhammad berkata, ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku pena dan kertas, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, suatu dokumen, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Jelas ya? Jadi Nabi bisa baca dan tulis. Kita sepakat dulu di sini. Enggak, sekarang gini yang aku pertanyakan. Tenang. Biar saya jelaskan dulu. Oh iya. Kamu gantian. Iya. Oke. Tenang, santai. Dengar dulu bang penjelasan bang, baru kita paham. Siap. Oke, ini terdapat di kitab Ghaibah Atusi nomor 111. Nabi Muhammad berkata, wahai Ali, sesungguhnya akan ada selepasku kewafatanku yaitu 12 individu, pangkatnya imam. Dan lantas setelah 12 individu selesai, akan hadir lagi 12 individu lagi, pangkatnya Mahdi. Nah, deretan daripada 12 imam, ini sampai kepada Imam Al-Mahdi. Oke, namun untuk deretan Mahdi, baru disebutkan 3 nama. Namanya Ahmad, namanya seperti namaku, Abdullah, namanya seperti nama bapakku, dan Al-Mahdi. Jadi, nama pertama sampai yang ke-12 ini wajib kita ikuti dan kita taati. Termasuk 12 Mahdi yang baru disebutkan 3 nama. Nah, ironisnya justru nama pertama sampai ke-11 imam, mereka semua terbun-bun oleh umat muslim sendiri di zamannya. Bukan oleh umat Kristen atau Yahudi, tapi oleh umat muslim itu sendiri. Sampailah kepada Imam Al-Mahdi, ia digaibkan oleh Tuhan yang tadi saya katakan gaib besar, sehingga ia bertemu kepada Mahdi yang kedua yang bernamakan Abdullah dan mengibarkan panji hitam daripada timur. Dan beliaulah figur perwakilan daripada Imam Al-Mahdi. Dan jika kita tidak mengikuti figur yang diutus oleh Nabi Muhammad dan diutus oleh Imam Al-Mahdi, maka kita akan mati dalam keadaan jahiliyah. Jelas? Enggak, yang aku pertanyakan tadi kan gini, di mana Nabi pernah memerintahkan bahwasanya umatnya untuk mengikuti Imam Al-Mahdi. Tertulis di mana? Maksudku itu yang pengen ku tahu. Bang, ini bang. Abang yang mana? Nih. Begini bang, abang video bang. Ada wasiat. Di dalam wasiat tersebutlah Nabi mengatakan apabila kemunculan Imam Mahdi, kita kena mengikutinya. Kerana Nabi Muhammad telah memberikan hadis wasiat. Hadis itu tunjukkan dia hadis wasiat. Dia enggak faham lagi gitu. Okey, ni di dalam hadis wasiat, di dalam kitab Ghaibah Al-Tursi, hadis nomor 111. Itu nomor hadis. Ya, di dalam kitab bacakan. Ya. Sebentar bang, jangan santai bang. Jadi di dalam wasiat tersebut, Nabi Muhammad mengatakan dimulai dengan Imam Ali, bawah sedikit gitu, bagi dia nampak bawah, dimulai dengan Imam Ali,
Okey. Lepas tu Imam Hasan, Imam Husin sampai Imam ke-12 namanya Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dialah Imam Al-Mahdi. Begitu bang. Ada wasiat yang Rasulullah tinggalkan untuk kita mentaati Imam Al-Mahdi. Begitu. Gimana tu bang? Boleh buka mic-nya Bang Bidawang. Silakan buka mic-nya lagi. Begini loh maksudku bang. Halo. Ya. Begini loh maksudku, di mana Nabi Muhammad itu berkata seperti ini, wahai umat-umatku, setelah aku tiada, nanti kalian harus menyembah atau menaati. Wasiat tadi. Di mana? Ini, Bukan. ini Mana wasiat ini kami itu bukan memerintah kami namanya, telah Bang. tunjukkan tadi bang. Bang, Ini coba baca hadis kitab Ghaibah Al-Tusi. Baca dulu. Bang, Abang baca dulu. Wahai Ali, sesungguhnya akan ada selepasku 12 individu pangkatnya imam. Dan selepas mereka akan hadir 12 Mahdi. Oke, wahai Ali adalah yang pertama di kalangan 12 imam tersebut. Allah yang Maha Tinggi telah menamakan engkau di langitnya Ali Al-Murtado Amirul Mukminin. Oke. Wahai Ali, engkau adalah pewarisku, penjaga ke atas Ahlul Baitku. Hidup mereka dan mati mereka. Jelas? Jika wafat mendatangimu, hendaklah diserahkannya kepada anakku Al-Hasan, lalu kepada Al-Husain, Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan terakhir Imam Al-Mahdi. Jelas? Kalau kamu tidak mentaati nama-nama yang telah dituliskan oleh Nabi Muhammad, ya silahkan. Kami tidak ingin memaksa kamu mengikuti Imam Al-Mahdi. Tapi harus paham konsekuensinya. Kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang Nabi Muhammad katakan. Jadi, kalau kamu tidak mentaati Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa. Kami tidak memaksa kamu. Oke? Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu. Saat ini, kalau saya tidak mengikuti Imam Al-Mahdi, saya harus mengikuti siapa telah muncul nih. Saya boleh bicara? Silakan. Oh ya, tetap kembali di mana tertulis bahwasanya wahai umatku, ikutilah Imam Al-Mahdi. Di mana tertulis itu? Itu yang kupertanyakan kepada kamu yang dari tadi. Aku memang tidak faham lah. Aduh, ini Aku orang masalah. 3 kali tunjuk tidak faham-faham lagi. Lebih baik kamu turun. Lebih baik kamu turun saja Bidawang. Lagi selamat kami tidak pecah kepala kami. Kan kita tunjukkan daripada wasiat. Nabi berkata setelah Imam Ali ikut ini, ikut ini, ikut ini sampai Imam Al-Mahdi. Kamu masih mau ngotot lagi. Mana dia? Saya mau tahu mana Nabi berkata mengikuti ini. 3 kali kita tunjukkan, kamu pasti lagi enggak faham. Kamu cari Imam Mahdi kamu sendiri, mana tahu ada di pasar Lombok kah? Di pasar Batak kah? Silakan. Oke, assalamualaikum Abang Angler. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bukan masalah. Sehat. Bukan masalah abang buat kita kali. Kita dah tengok dia tak faham-faham lagi. Okey, abang teruskan abang. Abang Wrangler. Yang tak paham itu sebenarnya siapa sebenarnya itu, Bang? Dan yang tak faham tu yang tadi ditanya, bang, dia tanya mana yang Nabi kata kena ikut imam. Yang ditanya lain, Bang, jawabannya lain. Makanya orang tu tak paham. Memang tanya saya faham. Kamu dengar Imam Mahdi itu saya memang faham. turun, Dia Bang. tanya saya. Dia bukan tanya Imam Mahdi turun. Dia kata dari kitab
mana yang tertulis Nabi Muhammad suruh kita ikut Imam Al-Mahdi. Jadi kami tunjuklah kepada wasiat tersebut. Kerana wasiat itu perintah Nabi untuk kita mengikuti para imam dan para Mahdi. Dekat situlah perintah dia. Tapi dia tak faham lagi. Dia tanya, mana ayat, hai umat-umat Muslim, sila ikut Imam Al-Mahdi. Dia mau ayat yang gitu. Kami ingat kami tak faham. Kami faham. Ya, jadi kami tunjukkanlah bukti dekat dia, hadis wasiat. Imam Mahdi itu memang udah turun, Bang. Udah turun, itu sebab udah turun. Tunggu, Bang. Saya ngomong dulu, Bang. Saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu, Bang. Kamu ngomong dulu. Imam Mahdinya memang sudah turun, Bang. Dajjalnya karena udah turun. Kalian inilah dajjal-dajjalnya yang harus diperangi. Kami bukan dajjal, Bang. Kami bukan dajjal, kami bapak dajjal, Bang. Kalian ini dajjalnya. Makanya bapak dajjal, kami bapak dajjal. Kami bukan dajjal, Bang, kami bapak. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan kalau memang kami dajjal, kenapa kami mengagungkan Nabi Muhammad? Kami membenarkan sang Mesias. Kita bapak dajjal kan. Kalau dia tanya dajjal tu kecil, kami lagi besar pada dajjal. Kami bapak dajjal. Iya, betul. Kami aja. Gini, Abang Angel. Kalau kami benar-benar adalah Dajjal, kenapa kami membenarkan Nabi Muhammad? Kenapa kami memuliakan Sang Mesias? Kami selalu mengagung-agungkan Nabi Musa. Kenapa kamu membuat sebuah keputusan kami adalah Dajjal? Tidak. Dajjalnya memang membenarkan itu, Dajjal, makanya bukan gitu. Boleh. Dalam hadis yang Nabi Muhammad katakan, Dajjal tidak akan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab dia tidak akan mengakui Muhammad dan keluarga Muhammad. Dia tidak akan bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebaliknya Abdullah Hashim setiap hari mengucap 2 kalimah syahadah, mengagungkan Muhammad dan keluarga Muhammad, mengagungkan nabi-nabi terdahulu dan mengagungkan kitab-kitab terdahulu. Begitu. Tapi kalau kamu kata Dajjal, kecil bagi kami. Kami bapak segala bapak Dajjal. Bermakna kami yang tertinggi daripada itu. Okey. Oke, di sini ada Bang Istri ya. Assalamualaikum Bang Istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Oke, kami mengabarkan. Silakan. Iya, saya nak bertanya. Boleh. Saya sangat setuju dengan Imam Mahdi, ya kan? Cuma saya nak tanya, apakah Imam Mahdi itu datang ke di dunia ini untuk apa gitu? Oke, jadi visi misinya ya. Silakan Abang Metatron. Boleh lanjut terang. Apa visi dan misi Imam Mahdi datang ke di dunia ini? Karena saya ingin tahu. Oke, biar saya mute dulu ya. Di sana agak ramai ya. Iya. Karena nanti kamu buka lagi mikrofon ya. Jadi visi misi daripada Imam Al-Mahdi ya. Ini cukup menarik ya kalau kita bahas. Untuk visi Imam Al-Mahdi saat ini, ia akan membina dulu sebuah negara, di mana ia akan menegakkan keadilan di atas muka bumi ini dan juga akan menenggelamkan sistem, di mana sistem demokrasi ini adalah sistem ketidakadilan, di mana yang minoritas selalu ditindas oleh para diktator, kaum bawah dizolimi. Ini membuat sebuah ketidakadilan adil, dan sebab itu Imam Al-Mahdi muncul untuk meninggikan kemanusiaan, untuk membuat perdamaian di atas muka bumi dan tidak akan ada lagi peperangan. Itu yang akan kami bentuk, sebuah kesadaran spiritual. Harus kita menyadari utusan ini harus diikuti, harus mempunyai sebuah populasi dan membentuk sebuah negara daulah ilahi. Jelas? Abang Istri? Boleh dibuka mic lagi. Oke, terima kasih banyak-banyak. Dan yang keduanya, apakah Imam Mahdi itu melanjutkan sejarah Nabi yang telah wafat macam mana? Ya,
Tepat sekali. Jadi Imam Mahdi ini masih dalam koridor Nabi Muhammad, masih dalam koridor Yesus, masih dalam koridor Nabi Musa. Kami adalah agama penerus para nabi dan rasul, tidak hanya Nabi Muhammad namun seluruh para nabi dan rasul, bahkan dari Nabi Adam, kami adalah penerus daripada mereka. Jelas? Oke, terima kasih. Berarti Imam Mahdi ini tidak tersebut adalah seorang rasul ataupun seorang nabi, ya kan? Imam Mahdi adalah seorang imam, namun statusnya seorang rasul juga, bukan seorang nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Namun setelah Nabi Muhammad akan hadir lagi pangkat imam dan juga pangkat Mahdi. Namun pangkat-pangkat ini juga seorang rasul, gitu Abang. Oke, dan ini yang terakhir saya nak tanya. Di situ tadi saya ada menengok sedikit yang ada bukti tadi kan, Ali kan, wahai Ali kan. Ya bang. Cuma di situ tidak ada tertulis wahai umatku kau ikutlah Imam Mahdi. Okey, dia begini bang ya. Dalam wasiat itu untuk umat, wasiat itu untuk kepimpinan daripada keturunan Nabi. Siapa yang berhak untuk memimpin setelah kewafatan Nabi? Dimulai dengan Imam Ali, diakhiri oleh Imam Muhammad Hasan Al-Askari. Kalau kita tengok daripada hadis-hadis lain, contoh Nabi kata apabila Imam Mahdi muncul, merangkaklah kamu walaupun terpaksa merangkak di atas salju untuk datang berbaiat kepada Imam Al-Mahdi. Jadi itu di antara hadis yang menyatakan Nabi Muhammad menyeru ataupun membenarkan kita, memberi tahu kepada kita supaya bila Imam Mahdi muncul kita kena bai'ah dengannya. Hadis tu popular bang. Satu dunia semua tahu merangkak di atas salju tu. Itu hadis popular. Jadi itulah tandanya Nabi Muhammad kata bila Imam Mahdi muncul kita kena bai'ah dengan dia bang. Iya, dan saya tambahkan ya, kalau kamu mengatakan Nabi Muhammad tidak berkata itu tidak ada sama sekali. Justru Nabi Muhammad berkata bahwasanya berikan aku pena dan kertas biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, suatu dokumen sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Oke, berarti kalau tidak memegang wasiat Nabi Muhammad sesat karena tidak memegang apa yang Nabi Muhammad tuliskan, yaitu nama-nama penerusnya sampai kepada Imam Al-Mahdi. Jelas? Ini wasiat yang dibungkam oleh para ustadz-ustadz komplek dengan mengatakan Nabi tidak bisa baca dan tulis. Dan kalau kamu tidak mengikuti Imam Al-Mahdi ya silakan, kami tidak memaksa. Karena faktanya kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang Nabi Muhammad katakan. Silakan, mau mati keadaan jahiliyah ya silakan, mau dalam keadaan iman ya bagus. Kami tidak memaksa. Sama saja di era Nabi Muhammad, kamu tidak mengikuti Nabi Muhammadnya, ya kamu akan mati jahiliyah. Di era Nabi Musa, kamu tidak mengikuti Musanya, ya akan mati jahiliyah. Di era Yesus tidak mengikuti Yesus, ya akan mati jahiliyah. Di era Imam Mahdi tidak mengikuti Imam Mahdi, akan mati jahiliyah, ya silakan. Kami tidak memaksa. Jelas? Berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mengikuti ataupun mentaati Imam Mahdi gitu Ya, memang benar bang. Itu arahan yang diberikan oleh Rasulullah. Jika sesiapa mentaati Rasulullah, kena ikutlah cakap Rasulullah. Rasulullah kata Imam Mahdi muncul, berbai'ahlah kepada Imam Al-Mahdi. Itu kata-kata Nabi bang. Okey. Berarti saya maklum aja lah bang. Saya ni ini baru tahu bang. Ini baru tahu. Ya bang, sebenarnya kami dekat Malaysia ni bang, dah masuk dah 2 tahun buat. Lepas tu kami ni diblok oleh kerajaan Malaysia. Kitab kami Gold Otherwise pun telah disahkan, diharamkan di Malaysia. Itu masalah dia, ramai lagi orang yang tidak tahu bang. Berarti ini hadis ini berarti ini betul-betul kompon bang Ya, daripada kitab Ghaibah Al-Tusi, hadis nombor 11. Itu sebab hadis sunnah wal jamaah, dia kata hadis Ahlul Bait ni sesat. Sedangkan hadis tu semua daripada keluarga Nabi, para imam, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain,
terutamanya Imam Ja'far As-Sadiq yang banyak sekali mengumpulkan memberitahu tentang perkara-perkara yang tertulis di dalam hadis, dan Imam Ja'far juga adalah guru kepada imam-imam mazhab ni. Tapi orang ikut anak murid dia, orang tak nak ikut guru dia. Ini masalah bang dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Abang Istri ya, kalau berbicara langsung di mute lagi mic-nya. Tadi mantul suaranya, jadi nggak kedengeran. Silakan mau tanya apa lagi Abang Istri. Oke bang, terima kasih banyak-banyak bang. Tapi saya Baik ini bang, kita boleh follow dulu bang. Kita boleh follow. Abang boleh terus ikut channel kami. Oke bang, terima kasih. Saya pun ini masih dalam proses lagi bang. Saya betul-betul nak tahu ni kan, apakah betul-betul hadis ini confirm atau macam mana kan. Sebabnya saya belum mengetahui di sini. Saya ini baru tahu, jadi saya nak lebih tahu lagi. Kita bang, kalau contohnya macam sebelum ni, kita hanya kata hadis daripada Sunni je betul. Untuk orang yang mencari kebenaran, dia tak kira hadis Sunni ke, hadis Syiah ke, dia saling hubung kait di antara satu sama lain. Kita kena adilkan diri kita untuk mencari kebenaran ni. Kita kena mengadilkan diri kita. Kita tak boleh kata, oh kitab ni tak betul, kitab ni je betul. Tak boleh. Dia kena adil. Gitu bang. Ya bang, terima kasih bang. Sama-sama bang. Baik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena kami pun naik di sini atau masuk ke dalam agama ini bukan membuta tuli, karena mempelajari ya teman-teman ya. Ya. Oke, baik, di sini ada Abang Engler lagi ya. Assalamualaikum Abang Engler. Iya. Apa kabar Dajjal? Udah diperangi, mau diperangi apa gimana? Dia ni tak habis-habis. Naik macam tu. Ilmu tak bawa. Duk naik Dajjal. Bawalah ilmu. Kamu orang Sunni Apa kata yang ilmu. membuktikan kami Dajjal? Tak, Kamu bukan. buktikan kami Dajjal. Dia naik. Dajjal bukan nak dah tunjuk turun, ilmu, Imam Mahdi. ilmu ahli sunnah. Bukan dia nak tunjuk ilmu ahli sunnah yang hebat-hebat. Sebenarnya ahli sunnah tidak ada apa-apa ilmu pun. Tak hebat mana pun. Yang tahu Dia tak ada ilmu bang, nak tunjuk apa. Ya, ahli sunnah menghujat dia pandai. Muslim ahli sunnah menghujat Kristian, menghujat Yahudi, menghujat kami. Sedangkan mereka sendiri tidak ada apa-apa. Malah teknologi. Lagilah terpaling ke bawah, terpaling rendah teknologi kalau ahli sunnah wal jamaah ni. Kitab sendiri pun tak tahu. Ya, kitab sendiri pun tak faham, nak sibuk kitab orang. Kitab umat Islam sendiri belum habis lagi dibaca, dikaji, kaji pula kitab Injil. Tu yang bertekak tu. Debat sama Iqbal mau nangis, debat sama Uniriva mau nangis, debat sama Rashid. Siapa mau nangis? Kalau mereka berani, mereka ke sini. Saya cabar Uniriva, saya cabar mana-mana apologet Muslim yang terasa diri dia hebat, boleh berdiskusi dengan kami di sini. Boleh jemput mereka. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah sama-sama mendengar, melihat, menyaksikan cuplikan video tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Komentar kita dengan baik Bapak Ibu ya. Tetap beriteguh di atas fondasi iman yang benar. Iman kita apa kata Alkitab? Iman kita apa kata firman Tuhan? Pegangan kita cuma satu, yaitu firman Tuhan. Pegangan kita hanya satu, yaitu Alkitab. Bukan orang lain, bukan pribadi-pribadi yang lain, tetapi hanya firman Tuhan, dan fokus kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Yeshua HaMashiach. Jangan kepada pribadi yang lain. Fokus kita terhadap pribadi Yesus Kristus. Terima kasih. Video ini benar-benar bisa memberikan pengetahuan yang baru kepada kita dan sekaligus bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach. Di akhir video, sebagaimana biasanya, mari kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum, salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasia. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.